Jadi pertanyaan saya sebenarnya simpel Pak Teguh, terkait dengan strategi pembelian saham nih Pak Teguh, kalau misalkan pembeliannya sudah mencapai sekitar sekali pembelian dalam sekitar, saya contohkan sekitar 300 juta mungkin Pak Teguh, supaya kemudian tidak mengganggu, dari nilai saham itu sendiri Pak Teguh. Kalau misalkan kita pembelian mungkin ya masih sekitar puluhan juta itu saya pikir tidak akan mengubah, tidak akan begitu mengganggu dari harga saham yang ada saat itu. Tapi apakah kalau misalkan dari nilai 300 itu sudah bisa mengganggu Pak Teguh? Karena ini saya banyak melihat contoh Pak Teguh kemudian mencicil deh untuk saham-saham tertentu. Kenapa tidak lamsam gitu Pak? Karena memang ada kekhawatiran kalau kemudian saham itu baru lanjut naik Pak Teguh dengan Ya, sangat ya, tinggi. ya, ya. Oke, Atau oke. kurang lebih kira-kira bagaimana sih menentukan saham ini bisa aman untuk mencicil dengan harga kisaran sekian? Kalau misalkan saham-saham LQ45 kan saya pikir kalau misalkan sampai 1 miliar, 2 miliar itu mungkin nggak bakalan begitu berpengaruh Pak Teguh. Oke, Itu kurang lebih Pak tanya. saya jawab ya. Ya, terima kasih Pak. Ini sebenarnya bukan pertanyaan yang biasa. Karena bagi banyak orang duit 300 juta itu gede loh Pak. Jadi apa namanya ini Pak Budi Hendrawan ini udah level sultan ini seperti itu. Tapi saya yakin teman-teman yang lain juga ada juga yang seperti itu ya, yang duitnya ya cukup banyak ya. Tapi saya kasih tahu Pak, sekarang ini memang karena dimudahkan orang trading saham, mahasiswa sekalipun ya, pasukan satu lot istilahnya gitu, yang modalnya cuma 1 juta, 2 juta itu banyak juga gitu. Tapi tidak sedikit juga, oke, investor yang memang modalnya relatif cukup besar, ratusan juta atau bahkan miliaran rupiah, dan memang problemnya sedikit berbeda bagi kita-kita nih yang memang modalnya udah agak besar, ketika kita mau beli saham, terutama di saham-saham yang tidak terlalu liquid. Ya. Nah, oke, biar saya jawab ya, Pak Budi dan juga teman-teman yang lain. Karena saya tahu nih di sini banyak alumni-alumni saya udah dari zaman kapan main saham ini udah pada profit semua, duitnya harusnya udah banyak semua juga ini. Jadi ini pertanyaan semua orang sebenarnya, ya kan? Anda ini bukan tim satu lot ini, bukan, beda lah. Anda ini ratusan juta minimal main sahamnya. Oke, tapi saya jawab. Sebenarnya Pak, untungnya kalau kita beli saham senilai 100, 200, 300 juta itu relatif masih kecil. Itu bukan nggak sebesar itu loh duit itu tuh, nggak. Lain ceritanya kalau kita beli saham yang memang tidak pernah liquid, tidak liquid sama sekali ya, senilai 1 M, nah itu baru agak susah. Jadi kita harus nyicil seperti itu. Tapi pengalaman saya, kita bisa lihat dari nilai transaksinya rata-rata per harinya itu berapa dalam waktu 3 bulan terakhir. Ya, saya kasih contoh aja lah. Misalnya salah satu saham yang tadi dibahas itu kan GPRA ya. Bentar. Nah, saya kasih lihat di sini, bentar. Nah, Gapura Prima itu harganya sekarang Rp95 per saham ya. Bisa lihat Pak Budi? Kelihatan di monitor ya. Nah, Lihat Pak. di sini kan ada volumenya. Ini adalah volume hari Jumat kemarin. 8,6 juta lembar. Tapi kita yang pakai itu adalah angka average volume, yaitu di 9,5 juta lembar ya. Ini adalah rata-rata volume transaksi perharinya dalam waktu 3 bulan terakhir. Itu angkanya adalah di 9,5 juta lembar. Dikali harga sahamnya itu 95 perak. Berarti kita kali aja di sinilah. 95 dikali, ini copy deh. Sama dengan ini dikali ini. Nah, ini berarti nilai transaksinya itu Pak, rata-rata per hari itu 900 juta rupiah. 900 juta rupiah. Ya. Per hari. Jadi itulah jumlah saham GPRA yang ditransaksikan, nilainya dalam satu hari kurang lebih seperti itu. Nah, pengalaman saya, kalau kita beli saham tersebut sebanyak maksimal 10% dari nilai transaksi hariannya, maka kita nggak perlu nyicil. Kita bisa langsung masuk sekaligus dalam satu hari. Kalau tadi nilai transaksinya adalah 900 juta, artinya kita bisa masuk dalam satu hari itu 90 juta rupiah.
90 juta. Dan itu tidak akan mempengaruhi harga sahamnya, enggak. Anda langsung hajar kanan, nggak apa-apa, nggak akan bikin terbang gitu sahamnya. Enggak. Jadi apa namanya, kalaupun dia sempat naik, ya nanti kan ada yang guyur lagi kan, ada yang pasang hajar kiri lagi, akhirnya sahamnya turun lagi. Tapi, kalau misalnya Bapak mau beli saham GPRA tadi, senilai lebih dari 90 juta, ya baru harus nyicil. Misalnya Bapak mau beli senilai 300 gitu ya di saham GPRA tadi. Ya Anda harus melakukan itu selama 3 hari. Pelan-pelan aja gitu seperti itu. Makanya dalam hal ini keberadaan broker itu sangat membantu. Saya pernah nulis di blog, kalau saya beli saham itu nggak pernah saya entry sendiri. Saya telepon broker Pak. Saya telepon broker. Nanti dia yang ngatur bidnya itu bagaimana biar nggak kelihatan ngeganjel, biar nggak kelihatan ngebandarin lah. Karena memang kita juga tidak berniat ngebandarin gitu saham tersebut. Meskipun bisa ya, tapi kita nggak berniat goreng-goreng lah seperti itu. Kita pengen beli pada harga yang bagus dan juga pada jumlah yang cukup besar. Kalau misalnya sahamnya tidak liquid, ya kita nggak bisa lumsum, harus pelan-pelan seperti itu. Nah, tapi untuk saham yang lain Pak Budi, misalnya nilai transaksinya itu dalam sehari 5 miliar misalnya. Kalau GPRA tadi kan cuma 900 juta ya, tapi saham yang lain yang nggak liquid juga, tapi Anda setelah kita hitung nilai transaksinya 5 miliar misalnya, ya kita mau masuk 500 juta sehari aja juga bisa, nggak harus nyicil gitu. Patokannya itu aja, gitu. Nah, untuk keluarnya bagaimana? Ya sama. Kalau misalnya cuman begini, kalau saham-saham yang sekarang nggak liquid, nanti di masa yang akan datang dia terbang lalu harganya naik rame. Biasanya nanti saham yang hari ini nggak liquid, nanti pas udah di atas itu rame Pak. Jadi pengalaman saya juga nih, beli saham itu lebih susah daripada jualnya. Kalau analisa kita benar, saham tersebut naik gitu ya, nggak usah khawatir soal jual. Gampang Pak jualnya itu. Karena entah kenapa selalu ada banyak orang yang dengan senang hati beli di harga atas. Pas di harga bawah kagak ada yang mau gitu. Nggak ngerti saya juga. Tapi artinya begitu kita beli itu pelan-pelan gitu ya, biar sahamnya nggak terbang. Begitu jual, gampang gitu. Patokannya 1:10 Pak. Jadi kalau duit kita masuk 300 juta, sedangkan saham yang bersangkutan nilai transaksinya dalam satu hari 3 miliar, ya bisa sekaligus. Tapi kalau nilai transaksinya cuma 1 miliar, ya udah berarti kita nyicil selama 3 hari. Cukup Pak Budi? Cukup Pak, terima kasih banyak